Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber, buat penonton yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan komentar yang membangun. Baik, seperti biasa, saya doakan semoga yang menonton channel ini diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan rezekinya, dilancarkan, dipermudah untuk taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang Muslim. Baik, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik dari ibu kota. Kenapa kita harus merujuk ibu kota? Karena itu adalah ibu kita. Ibu kota adalah ibu kita. Jadi kalau ada gangguan terhadap ibu kota, berarti ibu kita sedang diganggu. Mari kita rawat demokrasi dengan cara yang demokratis. Baik, di sini ada berita dari channelnya siapa ini? Biasa Repli Harun ya. Repli Harun, silakan yang mau ke channelnya, itu bagus untuk pendidikan hukum buat Gen Y, Gen Alpha, Gen Z. Silahkan masuk saja ke channelnya Repli Harun. Mari kita rawat bangsa ini dengan demokratis ya, bukan dengan anarkis. Ya, di sini ini beritanya kapan ya? Tapi di uploadnya sekarang. Kayaknya udah lama dulu waktunya ini. Di sini nih judulnya seperti ini ya. Menegangkan, detik-detik polisi larang penggugat ijazah Jokowi rekaman di kejaksaan. Kita ringkas videonya. Jangan bosan-bosan, kita harus membenahi bangsa ini dengan kesabaran, dengan intelektualitas, dengan ilmu pengetahuan. Jangan mengedepankan emosional. Tetapi emosional itu bagus dikala ditempatkan pada sesuatu tempatnya. Video ini mendokumentasikan proses pelimpahan tahap 2 kasus hukum yang melibatkan Roy dan Tipa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya diproses di Polda Metro Jaya. Oh iya ya, gak apa-apa lah buat pendidikan edukasi buat kita, buat saya terutama, umumnya buat para pendengar, supaya apa sih beritanya seperti apa. Mari kita bacakan ya. Video ini mendokumentasikan proses pelimpahan tahap 2 kasus hukum yang melibatkan Roy dan Tipa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya diproses di Polda Metro Jaya. Berikut adalah poin-poin utama dari peristiwa tersebut. Pelimpahan kasus tahap 2. Video menunjukkan momen ketika Roy dan Tipa tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Secara hukum, status mereka kini berada di bawah kewenangan kejaksaan. Nah, poin kedua, upaya penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum menyatakan telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Argumen yang disampaikan adalah bahwa ijazah yang dipermasalahkan sebagai objek perkara dianggap belum ada, sehingga mereka berpendapat tidak ada tindak pidana yang terjadi. Tuh kan, ini mari kita dalami ya. Jadi ijazahnya itu belum ada. Ini yang di sini yang yang membawa datanya ini siapa ya, Pak Subhan Palal itu kalau nggak salah. Sama ijazahnya Gibran juga lagi diproses ini kalau nggak salah. Lagi disebutnya? Lagi ditelusuri.
Baik, poin ketiga, pendampingan hukum. Terjadi koordinasi antara tim kuasa hukum dengan pihak kejaksaan terkait teknis pendampingan. Awalnya dibatasi 2 orang per tersangka, namun setelah negosiasi disepakati jumlah pendamping yang bisa masuk ke ruangan pemeriksaan. Oh, di sini ada Refli Harun, ada Abdul Ghafur Sang Aji, ada siapa? Pak Al-Katiri, dan tim-tim yang lainnya. Alhamdulillah ya, Bu Soraya juga ada di sini. Sangat ngeri-ngeri sedap ini. Proses ini menandai berakhirnya kewenangan penyidik Polda dan dimulainya kewenangan pihak penuntut umum kejaksaan dalam menangani perkara tersebut. Jadi di sini tadi udah clear ya. Jadi argumennya itu, ijazahnya itu belum ada, dianggap belum ada ya, karena tidak diserahkan seperti Roy Suryo sekarang kan diperlihatkan gitu, tapi tidak diperlihatkan sama sekali. Sungguh heran dan sungguh aneh, mau heran mau aneh nggak jadi. Siapa kita? Mengapa pengacara menolak memborgol tersangka? Ini yang disebut ibu kota, ibu kita. Kita kalau tidak peduli sama ibu kota, berarti kita tidak perlu peduli kepada ibu kita. Menurut pernyataan koordinator tim kuasa hukum dalam video, pengacara menolak keras penggunaan borgol terhadap tersangka karena mereka menegaskan bahwa kasus ini bukanlah sebuah kejahatan, melainkan bentuk kriminalisasi. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Ngeri ya kalau hukum sudah, aduh, silahkan nilai sendiri saja. Tuliskan di kolom komentar secara baik sih, persilahkan supaya kita edukasi lagi. Saya ingin seperti apa ya, Refli Harun yang jauh sekali, tetapi setidaknya lah kita bisa memahami apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Kita perlahan-lahan, kita kalau kata Rocky Gerung gitu, diteduhkan. Diteduhkan. Siapa yang mengajukan penangguhan penahanan? Berdasarkan penjelasan dalam video, pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Roy dan Tipa adalah dari pihak keluarga. Apa alasan tersangka tidak perlu ditahan? Karena apa ya? Barang bukti dan itunya juga masih dipertanyakan. Bentuk ijazahnya aja masih dipertanyakan. Jadi belum ada pengesahan secara jadi ini ijazahnya itu harus disidang. Kalau belum ada keputusan hakim sidang, nah itu. Kalau dari UGM-nya aja tidak apa disebutnya, tidak ada kepastian hukum apa ya, saya kurang tahu. Jadi asas kita bernegara itu asasnya adalah civil law. Civil law itu katanya apa ya disebutnya, itu kepastian hukum. Jadi bukan hanya beropini ada, tetapi harus ada kepastian hukum. Jadi ada ketukan palu di persidangan seperti itu. Ya mudah-mudahan cepat selesai dan cepat binasa para koruptor, seperti itu. Cepat binasa. Negeri ini sudah bangkrut. Kalau negeri ini sudah bangkrut, sudah banyak hutang, kita membayar hutang pakai dolar, dolar naik, mau dari mana coba? Dibayang no. Seperti itu. Iya, kita secara jalan bagus, tetapi lihat ke depannya. Ada lagi nggak pembangunannya tidak tahu, Allahu a'lam. Paling yang ada MBG, Kopdes, itu juga
masih belum maksimal kan. Dan kita cari uang lagi susah, mau pinjam kemana lagi, hutang kita sudah menggunung. Oh, kita punya presiden bisa membangun ini itu ini. Kalau punya hutang, kalau bikin hutang, pinjam duit ya gampang saja, mau siapa aja presidennya, mudah kok. Kalau saya aja jadi presiden, misalkan mau bangun jalan tol, pinjam uang, bangun, mudah kan. Tetapi kan kita harus memikirkan ke depannya. Boleh membangun, tetapi jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan gitu. Jangan sekaligus ceder, tetapi dipikirkan dari sekarang tuh, supaya tidak tegang. Sekarang kan banyak infrastruktur yang tidak maksimal lah, seperti itu. Yang tidak ada pendapatannya kurang maksimal untuk menutup hutang itu sendiri. Dari mana coba? Hampir berapa triliun kita hutang. Silahkan yang tahu tulis di kolom komentar. Hutang Indonesia berapa? Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf di sini. Silahkan masuk ke channelnya Refli Harun ya. Saya selalu menganjurkan untuk masuk ke channel-channelnya yang waras, sesuai keilmuan, sesuai ilmu hukum, tidak berdasarkan emosi, tetapi kelenturan dalam berhukum. Jadi kita tidak ada rasa takut, kita tidak ada rasa tegang menghadapi sesuatu kejadian yang menimpa warga bangsa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.